Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Jika menjual produk sendiri tetapi saat ada transaksi atau pembeli datang, stok belum ada dan transaksi itu terjadi. Jadi misal ada seorang pengusaha yang ada pembeli itu datang tapi barang yang untuk diberikan itu belum ready. Nunggu mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lagi, itu gimana hukumnya? Waalaikumsalam warahmatullah. Kata kuncinya tadi, nek durung duwe barang ojo dodolan gitu ya. Meskipun Anda sudah terbiasa dengan dodolan seperti itu. Laku wis biasanya dodolan tempe. Mong kemarin karena sakit gak kulak. Lalu ada orang yang minta tempe. Karena tempenya belum ada, ya jangan jual tempe. Pangapunten niki tempene kosong, nek jenengan purun nggih tahu kali gembus niki wonten. Jadi yang ditawarkan barang yang lain, yang tidak ada jangan ditawarkan. Meskipun dia sudah terbiasa menjual barang itu. Kecuali, kasih garis bawah, kecuali produsen. Kecuali produsen. Tadi saya juga sempat mendapatkan pertanyaan, ada salah satu jamaah yang tadi siang itu. Jadi penjual itu ada dua ya. Trader, produsen. Bedanya apa Pak? Nek trader dia hanya kulak jual, kulak jual. Nah yang kita jelaskan tadi itu berlaku untuk trader. Karena kita membahas dari fikih jual beli, fikih buyuk. Sedangkan untuk produsen ahlus sunnah yang disebut dengan sani, maka dia memiliki unit produksi. Akad yang dilakukan namanya istisna. Akad istisna. Nah dalam akad istisna itu aturannya beda dengan akad jual beli biasa. Dalam akad istisna sebagaimana difatwakan dalam Qaror Majma' Fikih Islami, dan ini menjadi aturan dalam masalah istisna. Menurut pendapat jumhur bahwa boleh melakukan akad meskipun barang belum ada. Tapi syaratnya tadi, dia adalah produsen. Misalnya, jenengan datang ke seorang penjahit, Pak saya butuh baju. Ukurannya seperti ini, warnanya kayak gini, Anda nyebut mulai dari ukuran, jenis kain, warna, motif dan seterusnya. Anda bukan datang membawa kain, tapi Anda menyebutkan jenis kain. Jadi nanti saya belanja bahan penjahit. Baik. Meskipun ketika Anda pesan dan ketika pesan sudah langsung diminta akad. Baik kalau gitu Bapak bayar 10%. Langsung Anda bayar 10%. Harganya ketemu 200.000, Anda bayar 20.000 misalnya. Meskipun ketika akad dilakukan, penjahit belum punya bahannya sama sekali. Kainnya durung duwe, benangnya durung duwe, kancingnya durung duwe, mesinnya rusak, penjahitnya loro. Sehingga untuk memproduksi harus nunggu sekian lama dulu ya. Misalnya terjadi seperti itu, transaksi tetap sah. Kenapa? Karena akadnya istisna. Sehingga kalau ada orang yang pesan tempe kepada bakul, bayar dulu silahkan, meskipun tidak tunai. Iki tak bayar separuh sih, sisanya kene wis dadi, boleh. Tapi kalau trader bayar separuh sih, sisanya kene barang wis ono, enggak boleh. Karena dia berarti belum punya. Baik. Kenapa istisna boleh? Jadi dalam akad istisna yang dijual itu bukan sebatas barang. Diistilahkan oleh para ulama, objek istisna itu dua, amal dan ain. Amal dan yang kedua ain. Apa itu amal? Amal itu proses produksinya. Ain itu hasilnya. Orang tidak hanya memperhatikan dari sisi ain, tapi orang juga memperhatikan dari sisi amal. Makanya orang ketika pesan barang itu banyak yang dipertimbangkan. Saya senang di situ karena kalau memproduksi lebih bersih, wongnya resian. Ada sederet penjual nasi goreng di jalan Solo Boyolali. Aku nek tuku nasi goreng paling seneng sing pojok kae. Lah kenapa?
Anggere goreng karo wahing-wahing itu tambah gurih. Jadi proses produksi itu diperhitungkan. Nah, makanya dalam akad istisna tidak hanya barangnya tapi juga jasa. Wallahu a'lam.